Di pohon ada kelelawar, di tanah ada kecebong. Daripada gak kelar-kelar, langsung masuk ke presentasi aja dong. Halo teman-teman dan bapak atau ibu guru yang sedang menyaksikan. Saya akan mempresentasikan PowerPoint presentasi ilmiah dengan topik cara pembuatan PowerPoint dan cara melakukan presentasi yang baik dan benar. Topik ini mungkin sudah sangat umum dan sudah tidak asing bagi kalangan pelajar dan pekerja di sebuah perusahaan ataupun perkantoran. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan jika tak kenal, maka kita tak sayang. Nah, perkenalkan nama saya Rogi Fajar Prasetyo dengan NIM 682020041. Saya lahir di tanggal 7 bulan Januari tahun 2002 di Kabupaten Semarang. Nah, apakah kalian sudah mengenal saya? Kita Oke, baiklah. Kita lanjut ke materi. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah mengerti apa sih itu PowerPoint sebenarnya? Nah, PowerPoint itu adalah program komputer yang berbentuk software digunakan untuk presentasi ataupun tugas dan kegiatan perkantoran. Nah, selanjutnya adalah apakah kalian sudah mengerti apa itu pengertian dari presentasi? Nah, presentasi itu adalah proses penyampaian ide ataupun gagasan produk baru atau hasil hasil pekerjaan yang ditampilkan dan dijelaskan kepada audiens. Nah, dari kedua aspek ini, apakah kalian sudah sedikit mengerti apa pengertian dari PowerPoint dan presentasi itu? Nah, berikutnya adalah fungsi PowerPoint. Nah, fungsi PowerPoint memiliki beberapa aspek, yaitu aspek pertama yaitu mempermudah. Kenapa seperti itu? Karena dapat mempermudah kita ketika melakukan presentasi. Kita hanya perlu menampilkan slide dengan grafik dan animasi untuk mempermudah menjelaskan kepada audiens apa yang sedang kita jelaskan. Nah, selanjutnya yaitu berbentuk soft copy. Kenapa? Karena file PowerPoint ini berbentuk sebuah soft copy. Jadi kita dapat mengaksesnya melalui berbagai perangkat komputer. Dengan perangkat mobile pun kita juga bisa mengaksesnya. Nah, poin selanjutnya yaitu mudah dibuat. Nah, PowerPoint ini sangat mudah dibuat karena kita dapat mengaturnya dan mencetak berbagai slide sesuai kebutuhan yang kita inginkan dan kebutuhan yang kita butuhkan saja. Nah, selanjutnya poin terakhir adalah presentasi slide. Karena dalam membuat PowerPoint dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint ini dapat menarik para audiens. Karena dengan begitu audiens dapat memperhatikan presentasi kita dengan baik dan seksama. Nah, sebelumnya kita lanjut ke manfaat-manfaat dari PowerPoint. Nah, manfaat-manfaat PowerPoint yaitu pertama adalah menyampaikan materi. Karena sangat membantu kita untuk menyampaikan materi, ide ataupun gagasan kepada audiens. Nah, poin kedua yaitu menunjang dunia pendidikan. Kenapa menunjang dunia pendidikan? Karena menurut saya pembelajaran dengan papan tulis itu sudah sangatlah jadul. Mengenal kondisi kita sekarang yang hanya bisa melakukan pembelajaran secara daring, tentu saja kita melakukan pembelajaran dengan eh, menyaksikan sebuah layar komputer ataupun layar mobile phone kita masing-masing. Tentu saja dengan PowerPoint ini kita dapat mempermudah untuk mempelajari sebuah materi atau pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, poin yang ketiga yaitu poin yang ketiga adalah menunjang keberlangsungan bisnis dan pekerjaan karena sangat berguna dan mudah dalam presentasi.
Tentu saja karena PowerPoint ini sudah bersifat umum, jadi sering digunakan di persidangan ataupun conference di manapun. Nah, sebelum kita lanjut, apakah kalian sudah sedikit mengerti tentang fungsi dan manfaat PowerPoint ini? Nah, mari kita lanjutkan ke fungsi-fungsi dari presentasi. Nah, presentasi ini memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, menyampaikan informasi. Kenapa menyampaikan informasi? Karena tentu saja karena ini adalah tujuan utama dari presentasi. Selanjutnya yaitu meyakinkan pendengar dengan memberikan informasi dan data serta bukti yang jelas disusun secara logis. Pendengar ataupun audiens akan yakin tentang apa yang sedang kita presentasikan. Nah, yang ketiga adalah memotivasi. Poin ini biasanya dilakukan pada presentasi di sebuah perusahaan. Seperti contohnya adalah seorang pemimpin sedang mempresentasikan untuk mengarahkan dan membimbing para karyawannya untuk bekerja lebih maksimal dan optimal untuk melakukan pekerjaannya. Nah, poin selanjutnya yaitu mempromosikan. Tentu saja presentasi ini tidak hanya dilakukan dengan itu saja. Eh, Presentasi juga dapat dilakukan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa jasa yang sedang dipromosikan. Nah, poin nomor 5 adalah menyampaikan ide. Menyampaikan ide dapat dilakukan melalui presentasi karena lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh para audiens. Nah, fungsi yang terakhir adalah memperkenalkan diri. Dalam perkenalan, tentu saja kita juga bisa melakukannya melalui presentasi, seperti menyebutkan nama, riwayat hidup, atau data-data orang tersebut agar lebih dikenal atau lebih diketahui oleh banyak orang. Nah, tentu saja Tentu saja ketika kita mempresentasikan sebuah hal atau materi, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari atau manfaat dari presentasi tersebut. Nah, manfaat salah satunya adalah pertama sebagai bahan pemaparan. Nah, kenapa seperti itu? Bahan pemaparan presentasi tidak dilakukan secara verbal saja, namun dapat ditambahkan dengan pemaparan nonverbal seperti dalam bentuk gambar ataupun berbentuk video seperti ini ya, yang seperti saya lakukan sehingga presentasi tidak monoton saja. Mungkin dalam file PowerPoint tersebut juga bisa diselipkan sebuah gambar ataupun video. Nah, poin kedua yaitu mudah dipahami. Karena baiknya sebuah presentasi dilakukan dengan cara menampilkan poin-poin penting kepada audiens saja, sehingga tidak hanya mendengarkan, namun juga bisa membaca apa yang sedang disampaikan oleh presenter. Poin ketiga yaitu inspirasi. Kenapa sebagai inspirasi? Karena materi sebelumnya mungkin pernah disampaikan oleh orang lain. Jadi mungkin dengan cara berbicara dan gestur tubuh dapat menginspirasi para audiens, eh mungkin dapat menginspirasi para audiens. eh Maaf, dan aspek terakhir yaitu eksklusif. Karena materi presentasi tidak hanya ditampilkan di depan audiens, tetapi juga bisa eh, di dibagikan kepada audiens dalam secari kertas. Nah, apakah kalian sudah memahami sedikit tentang fungsi dan manfaat dari presentasi ini? Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, PowerPoint yang baik dan benar itu bagaimana sih? Nah, menurut saya, PowerPoint yang baik dan benar yaitu pertama adalah
dari slide-nya, meminimalkan jumlah slide. Kenapa begitu? Karena agar pesan yang tersampaikan dengan baik dan perhatian audiens tidak teralih. Pertahankan slide dan presentasi seminimal mungkin. Jadi kita hanya butuh slide yang kita butuhkan untuk menjelaskan apa yang sedang kita jelaskan kepada audiens. Jadi kita tidak perlu uh, ini itu untuk menjelaskan kepada audiens karena itu akan membuat audiens merasa jenuh ataupun bosan. Nah, aspek kedua yaitu bahasa. Kenapa bahasa menjadi salah satu aspek dalam PowerPoint yang baik? Karena ejaan dan tata bahasa yang benar agar eh, penyampaian materi eh, di PowerPoint ini berjalan dengan baik. Jadi dengan ejaan dan tata bahasa yang baik tentu saja dapat mempermudah audien memahami apa isi dari PowerPoint tersebut. Nah, aspek selanjutnya yaitu font. Nah, kenapa font? Karena font ini sangat penting. Dengan font yang mudah dibaca dan memilih ukuran font. Jadi, eh, ketika membuat PowerPoint, kita perlu memilih font dan ukuran yang pas ketika membuat PowerPoint. Jadi, audiens dapat membacanya dan memahami materi dengan baik. Nah, aspek selanjutnya yaitu aspek keempat adalah grafik. Gunakan grafik yang jelas. Karena dengan grafik yang jelas, penyampaian materi akan lebih mudah dan dimengerti oleh audiens. Nah, aspek terakhir yaitu teks. Menjadikan teks tetap sederhana. Maksud dari sederhana itu adalah kita hanya perlu eh, menampilkan poin-poin dari sebuah materi ataupun artikel yang kita ambil. Jadi kita hanya perlu memasukkan poin-poin dan agar dapat meminimalisir slide yang kita butuhkan. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana sih menurut kalian presentasi yang baik dan benar itu? Menurut saya yaitu adalah presentasi yang baik dan benar adalah poin pertama adalah passion. Kenapa begitu? Tunjukkan passion Anda karena uh, menunjukkan passion Anda dengan Anda bersemangat dan antusias dalam membawakan presentasi ataupun materi. Jadi para audiens tidak merasa bosan ketika melihat Anda melakukan presentasi. Nah, poin kedua adalah pembukaan. Berikan pembukaan yang wah. Kenapa pembukaan yang wah? Karena kesan pertama itu sangatlah penting. Nah, poin ketiga adalah perhatikan slide materi. Poin ketiga adalah slide. Nah, menurut saya presentasi yang baik adalah desain dari slide yang Anda tampilkan karena itu dapat mendukung presentasi yang baik serta membuat audiens lebih memperhatikan materi yang kita sampaikan. Nah, poin nomor 4 adalah suara. Perhatikan volume dan bahasa Anda. Uh, dalam dalam namanya itu apa? Dalam mempresentasikan, kita uh, sesuaikan dengan kondisi ruangan yang sedang kita mempresentasikan. Jadi kita sesuaikan volume dan bahasa yang kita sampaikan ketika memberikan informasi. Nah, poin terakhir adalah kontak mata. Arahkan pandangan ke audiens. Jadi arahkan pandangan ke audiens. Jangan sampai Anda membelakangi audiens karena itu kurang bagus ketika melakukan presentasi. Nah, mungkin hanya sedikit materi yang
saya sampaikan, namun sebelum presentasi ini berakhir, saya akan berikan beberapa tips ketika membuat PowerPoint dan melakukan presentasi yang baik. Tips pertama adalah tips ketika membuat PowerPoint. Pertama, grafik yang menarik. Kenapa grafik yang menarik? Dengan grafik yang menarik, Anda dapat mencuri perhatian audiens. Nah, tipsnya yaitu adalah Anda dapat mencari templates di browser secara gratis. Jadi mungkin di templates itu sudah tersedia grafik-grafik yang menarik yang sesuai dengan passion Anda. Nah, tips selanjutnya yaitu tips ketika melakukan presentasi. Tips pertama yaitu persiapan. Karena persiapan itu merupakan satu poin penting ketika melakukan presentasi, seperti Anda selangkah lebih maju untuk keberhasilan sebuah presentasi Anda. Nah, poin kedua adalah kenali audiens. Kenapa kenali audiens? Karena kebanyakan ketika melakukan presentasi, para presenter merasa gugup, jadi Anda hanya perlu rileks dan jangan panik. Anggap saja audiens itu adalah sahabat dekat Anda. Nah, mungkin tips-tips ini sedikit akan membantu Anda, walaupun saya tidak terlalu berharap tinggi tentang ekspektasi saya. Nah, mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Jika saya berharap materi yang saya sampaikan dapat membantu bagi para audiens. Jika saya merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf dan sekian, terima kasih.